Halo, gue Sergi. Ramadan jadi momentum yang tepat bagi gue memperbaiki semua. Bersama Habib Hussein Jafar Al-Hadar, disinilah buat gue, lu, dan kita semua menggali hikmah, menghidupkan hati, menyuburkan iman, membuka pintu-pintu percerahan. Minal zulumati ila nur. Dalam gibah on the road menuju jalan terang. Salam warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita habis buka sahur sini ya. Alhamdulillah. Sahur rame-rame dan daging kambing gitu. Kambing tadi kita Favorit kita. Sahurnya aja kambing. Kambing ya, biar tenggorokannya tetap Arabnya gitu. Arab. Ya tadi kita ngelihat ya Bib ya. Maksudnya sebentar lagi kan sempat bahas di jalan tuh. Sebentar lagi tuh kita takbiran. Ini malah lagi takbiran ya. Malam ini kita lagi takbiran. Eksistensi takbiran di Indonesia tuh nggak bakal jauh dari yang namanya rahat atau hura-hura. Ya. Dari bakar petasan, terus ada yang nyanyi-nyanyi, ya, terus ada yang namanya pukul beduk. Kayak tadi tahun kemarin Ana ngeliat di gang, rumah Ana kan masuk gang, di gang ada yang lempar petasan, Bib. Oke. Dan petasan dadar, bahkan di luar Jawa bahkan ada yang kasusnya tangannya kepotong karena petasan. Pada takbiran. Nah, terlebih dari itu semua, unsur-unsur maksiat ini kental ternyata. Ya, kenapa saya bisa bilang takbiran unsur maksiat kental? Karena saya mengalami. Curhat kayaknya. Curhat ya zaman itu gitu. Zaman kemarin maksiat itu kental banget. Salah satunya bukan muhrim itu nempel-nempel. Kita sama keliling takbiran, goncengan, takbiran, bahkan miras, minum hammer itu wah bebas di situ, malah menjadi satu kasus bahwasanya kita sudah lepas nih dari bulan puasa. Ya, jadi ya udahlah kita hura-hura aja menyambut bulan Syawal gitu. Kembali lagi itu pasti memahami itu semua gimana, Bib? Iya. Pertama-tama bahwa takbiran keliling, mukul beduk, dengan berbagai hal untuk memeriahkan malam takbiran itu kan bagian dari budaya yang baik, terutama Nusantara, Bib. Ya, budaya kita, budaya masyarakat Indonesia yang baik pada batas tertentu. Itu untuk menunjukkan kegembiraan kita karena sudah menjadi insya Allah orang yang menang dengan puasa kita, menjadi orang yang jauh lebih baik. Nah, pada batas tertentu itu positif, artinya wujud kegembiraan kita. Namun pada batas kalau sampai berlebihan dalam segala hal tentu itu negatif. Apalagi kalau berlebihannya dalam konteks akhirnya membuat kita bermaksiat gitu. Kalau membuat kita bermaksiat sudah barang tentu itu berdosa gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau takbir itu dilakukan dengan sangat kencang pada waktu yang tidak tepat, misalnya tengah malam, apalagi takbiran sampai mengganggu orang lain, tentu itu juga tidak dibenarkan dalam agama. Karena kenapa? Karena Nabi katakan dalam salah satu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa zikir itu yang paling baik adalah yang paling lembut dalam melantunkannya. Ya karena kita dan takbir itu kan bagian dari zikir. Thayyib ya, Bib. Iya, kalimat thayyibah, kalimat yang baik, maka dia harus juga diucapkan dengan baik. Dan kalau bisa bukan cuma baik, kalau bisa juga dengan indah. Jadi kan ada tuh orang-orang yang suaranya sudah nggak indah, tapi dia maksain ngambil mic, padahal ada orang lain yang suaranya indah nggak dikasih mic. Buat Anda yang suara fals, nggak boleh takbiran pakai mikrofon. Kemudian Nabi juga pernah menegur dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Abu Musa al-Asy'ari itu sahabat Nabi menceritakan dalam satu perjalanan di gunung pasir yang menanjak, sahabat itu
kemudian bertakbir dengan suara yang kencang, Hmm. yang sangat kencang. Kemudian Nabi menegur mereka. Kata Nabi, pelankan suaramu, karena kamu tidak memanggil Tuhan yang tuli, melainkan Allah yang maha mendengar. Karena ada di hati Tuhan juga gitu ya. Karena pada akhirnya Tuhan itu ada di hati, dan ketika dilafalkan secara lembut dengan suara yang tidak mengganggu. Apalagi kan takbir keliling itu konteksnya kita berbagi kegembiraan kepada orang lain. Iya. Maka sudah seharusnya dilantunkan dengan baik. Begitu juga apalagi ketika kita berhubungan dengan non-muslim. Iya. Nah, jangan sampai takbir ini kan upaya untuk kita syiar juga. Jangan sampai kontraproduktif, justru orang merasa terganggu dan akhirnya tidak simpati kepada Islam. Ya Justru makanya padahal kan aku potong Habib ya. Makanya contoh kasus yang benar-benar nyata adalah di sekelilingnya itu, kalau ciri khas orang Indonesia itu di negara Indonesia lah gitu. Salah satu wilayah itu sangat banyak banget multi agama. Tetangganya ada Nasrani, tetangganya ada Hindu, ada Buddha. Otomatis ketika menjelang Ramadan itu kan mereka harusnya umat Islam mencontohkan mereka juga harus ikut merasa euforia takbiran ini ada gitu. Tapi kalau menjelang Lebaran gitu. Iya, seharusnya kan kita saling bergembira atas kegembiraan orang lain. Orang yang baik itu adalah orang yang senang ngelihat orang senang dan susah ngelihat orang susah gitu. Nggak sebaliknya. Senang ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang, ya itu orang buruk. Nah, begitu juga dalam hari raya agama. Hari raya agama juga begitu. Kayak katedral gitu, ketika Natal. Parkirannya Istiqlal jadi tempat parkir bagi jamaahnya katedral. Begitu juga ketika malam takbiran, kita berbagi kebahagiaan, berbagi kegembiraan dengan non-muslim pada batasan tertentu. Misalnya kita membagikan makanan yang kita masak kepada tetangga kita yang non-muslim, dan juga perhatikan agar perayaan-perayaan kita itu dalam tradisinya tidak mengganggu orang lain. Selama pada batas tertentu, saya pikir tidak akan mengganggu. Iya, orang kita sebagai mayoritas pada kasus Natalan aja umat Islam pun menjaga ya, menjaga di gereja. Ada yang menjaga, ada yang kalau menganggap menjaga itu bukan sesuatu yang diperkenankan dalam Islam, ya minimal berkirim makanan atau apapun lah yang kita yakini. Yang jelas, mari kita bergembira bersama, susah juga bersama. Jadi kita kan kalau lagi kena bencana tuh kan susahnya bersama, orang saling berdonasi untuk membantu. Nah, begitu juga dalam kegembiraan kita upayakan untuk bersama-sama. Jangan sampai ada yang gembira dan kegembiraannya over hingga mengganggu orang lain. Artinya sah-sah saja umat selain non-muslim ikut euforia Lebaran, bahkan takbiran, itu sah-sah saja. Iya, sah-sah saja. Bahkan yang Habib pernah kasih tahu ke Sergi dari Imam Ali bin Abi Thalib, bahwasanya gitu ya Habib ya, kalau nggak salah, kalau Sergi salah, ini waktu itu Habib pernah cerita ke Sergi bahwasanya saudara yang bukan seiman adalah saudara kebangsaan, saudara kemanusiaan. Iya, dari Ali bin Abi Thalib, bahwa siapa yang bukan saudaramu dalam agama, dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Oke. Teman-teman, kita sudah tercerahkan lagi malam-malam takbiran ini, malam-malam habis kita sahur, kita sangat rileks ya, Bib ya. Sangat rileks. Jadi tolong mohon buat kawan-kawan pemuda tersesat, teman-teman saya yang masih tersesat dan belum tercerahkan, janganlah hura-hura pada saat takbiran, menyelaminya dengan kezaliman, ya, harus dibalut dengan kalimat-kalimat thayyib, perlakuan-perlakuan thayyib. Terima kasih banyak Habib Husain Jafar Al-Hadar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bib. Alhamdulillah. Masya Allah. Capek Bib ya sebenarnya. Cuman alhamdulillah kita ini selesai 1 bulan Ramadan, kita sudah menjalaninya dan
saya sedikit dan bahkan bukan sedikit, malah tercerahkan sedikit demi sedikit, Iya. hari demi hari berkat beliau, berkat Habib Husain Ja'far Ya. Al-Hadar. Sebenarnya saya juga kan akhirnya belajar juga, kita saling belajar dari pengalaman kamu. Saya juga belajar banyak.